Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu perbuat. Surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 18. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid, para asatidz, kemudian Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat maghrib berjamaah. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, malam ini kita sudah berada di tanggal 7 Muharram. Tahunnya pun tahun baru 1447 Hijriah. Berarti memanglah setahun awak ndak bersobok Bapak Ibu. Lah setahun. Ya, pergantian tahun, waktu berganti, umur bertambah, jatah hidup berkurang. Tapi ada lo kawan mengecek, ambo cali apa kini tambah mudo saya. Entah yo sabana tambah mudo atau bahasa untuk sebatas pertemuan. Kan mungkin acok Bapak Ibu basobok jo kawan nak. Padahal umualah 55 60 kecek kawan tambah mudo sauni gini bah. Tambah mudo apa itu? Kan tambah mudo kok agak barek kok.
Iya, mudah-mudahan model itu. Jangan beko gara-gara bahasa tambah mudo ada rasu masih apa gitu. Rasu namanya masih mudo kan itu. Beko perilaku tidak terkontrol lagi kan itu. Gara-gara bahasa muda. Ya. Atau ingin menyenangkan hati kawan sana, Bu. Padahal sebenarnya gaek juga, Pak. Cuman kalau disebut gaek saya gini, Pak. Birang kawan, Pak. Tapi kalau tambah mudo senang. Tiba di rumah nyobain bacamin sekali itu. Tapi memang ada juga kalimat yang muncul Bapak Ibu, bakola gaek sapa tuh padahal sepangkik jombo. Padahal sama gaek, cuman perawakan saja yang beda, Pak. Aku tanya ke Ibu, umur 70 sama 70 kan sama gaek kan? 60 sama 60 kan sama gaek. Cuman ada lo kawan sama-sama 60 pandainya mengecek kawannya lah gaek sebentuk kawan awak tuh ya. Bantu inyo sana kayak. Jadi sebenarnya tua itu kan di usia, Pak, bukan di penampilan, Pak, bukan. Cuman mungkin karena perawatan atau karena mungkin kehidupannya yang memang baik-baik saja, memang penampilannya seolah-olah tidak setua temannya. Tapi jangan kalimat itu muncul, kawan awak tuh lah gaek saya. Kadang ada lo tambahnya seteknya kalau orang marah saidu itu yang dia tuh, Mas. Pandai lo menyimpulkan, Pak, nan tampang gaek-gaek kok marah saidu. Alah, bantu inyo sanang-sanang itu. Iya. Itu cek parek. Nan marawatnya nan pandai. Kan itu. Ya. Baik, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Ya. Berarti kita baru sekitar 7 hari ya, yang penuh 6 hari lah. Kita berada di tahun 1447 Hijriah. Maka sering juga kita membahas Bapak Ibu doa yang diajarkan Rasulullah setiap pergantian bulan Hijriah itu. Sebenarnya kalau tidak hafal, kalau Bapak Ibu punya Android kan tinggal klik saja, Pak, doa melihat hilal atau wujudul hilal. Kita memang tidak melihat hilal, tapi malam itu tahu, Pak, bahwa akan terjadi pergantian bulan dari Zulhijjah ke Muharram. Ya, tinggal klik saja kan doa ketika melihat hilal. Dan itu sering kita sampaikan. Berapa banyak orang kata ulama yang memang tidak membaca doa tersebut padahal sudah diajarkan Nabi, Pak. Kenapa tidak mau mendoa tuh, membaca doa yang diajarkan Nabi itu? Kenapa? Apa tidak hafal? Atau menganggap doa yang diajarkan Nabi itu tidak menguntungkan untuk kita, tidak butuh kita gitu. Tidak mungkin Nabi mengajarkan doa, Bapak Ibu, kalau tidak ada keutamaan di balik doa itu. Ya, pasti ada keutamaan, Pak. Ya. Kan doanya tidak pula panjang-panjang, pendek doanya cuman Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam rabbi wa rabbukallah. Sampai di situ saja doanya. Tidak panjang kan? Tapi tidak tahu kenapa banyak kata ulama orang yang tidak mengamalkan doa ini ketika melihat hilal itu. Padahal artinya kan tidak main-main kan. Ya Allah, tampakkanlah hilal kepada kami dengan aman dan iman, keselamatan dan Islam. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Nah, ini yang harus kita jaga Bapak Ibu. Setiap pergantian bulan Hijriah, tandai itu, baca doa ini. Ya, menandai, Pak. Kan ada nilai positif. Karena kita mengikuti perubahan kalender Hijriah. Kalau selama ini kan kita sukanya itu Januari, Februari, Maret, April. Memang pergantian bulan-bulan Masehi ini ditunggu orang, Pak, karena hubungannya juga gaji. 3 hari lagi kau nerima gaji mah. Kan gitu, ya. Kagaji banyak, Pak. Tapi kalau dari Zulhijjah ke Muharram enggak ada gaji. Ya. Tapi nanti memang ada kaitannya dengan ibadah-ibadah nanti kaitannya itu. Ada dengan ibadah-ibadah kaitannya. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, sampai saya mengatakan dalam kajian-kajian yang kita bahas lah. Ya. Betapa banyaknya orang yang memang menurut ulama
meremehkan doa itu gitu. Seperti doa setelah azan dikumandangkan, awak lagi di masjid, lagi duduk, azan selesainya tagak sepak sholat sunnah, kok tidak dibaca doa selepas azan itu gitu? Kenapa tidak dibaca? Ada orang sudah di masjid pak, lah selesai azan la ilaha illallah tuh, bukannya baca doanya paknya tagak dari duduk tuh Allahu akbar, sholat sunnah. Kenapa tidak dibacanya doa dulu? Apa kurang utama doa selepas azan itu Bapak Ibu? Ya kan? Allahumma rabba hazihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attah. Apa jaminannya itu? Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Apa artinya Pak? Halal baginya syafaatku nanti di hari kiamat. Itu mahal harganya itu Bapak Ibu, syafaat Nabi itu Pak. Bahkan dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, syafaat Nabi itu kan pertama apa maknanya? Syafaat Nabi itu artinya seseorang nanti kalau dapat syafaat Nabi bisa masuk surga tanpa hisab. Iya Pak. Ya. Berapa orang dalam hadis tersebut yang menurut ya hadis tersebut dapat syafaat Nabi masuk surga tanpa hisab? 70.000. Tapi memang ada sebagian mengatakan 700.000. Kita ambillah 70.000. Ya. Masing-masing dari yang 70.000 itu bisa pula membawa 70.000 orang lainnya untuk masuk surga tanpa hisab. Makanya beruntung ibu dapat suami yang baik, suami yang taat, yang rajin ibadah, tidak banyak perangai. Ambo yakin tidak mungkin loh kalau suami ibu dapat syafaat masuk surga tanpa hisab, bini orang lo kena bawa. Pasti ibu nyoba dulu tuh mah. Tidak kan logikanya begitu. Tentu keluarga yang mau dibawa dulu. Kalau memang masing-masing orang yang dapat syafaat Nabi tadi bisa membawa 70.000 orang. Maka beruntung ibu punya suami yang baik, taat, soleh. Beruntung kita punya anak Pak, yang hafiz Al-Quran, yang sholatnya taat, dekat kepada Allah Pak. Karena boleh jadi anak kita ketika dapat syafaat nanti dari Nabi, tentu yang dibawanya orang tuanya. Orang tuanya. Ya. Ini syafaat Nabi Pak. Nah, maka ternyata dengan membaca doa sehabis azan, syafaat Nabi itu bisa kita dapatkan. Ada satu lagi Bapak Ibu ingat syafaat Nabi? Diringankan azab seseorang ketika dia masuk neraka. Termasuk orang kafir ketika dapat syafaat Nabi. Siapa orang kafir yang dapat syafaat Nabi? Abu Thalib, paman Nabi. Makanya Abu Thalib itu ketika masuk neraka nanti ditempatkan di neraka yang paling dangkal. Ya sama aja kolam renang Bu. Tapi kolam renang itu kan kedalaman kedangkalannya berdasarkan ketinggian air. Tapi kalau di neraka dalam dangkal berdasarkan ketinggian api. Ya kan? Jadi kalau yang dalam itu Pak, umpamanya kalau dia ya awak tabanam, kalau di neraka kata ulama memang terbenam juga kita, tapi yang membenam itu api. Karena tinggi api itu sudah di atas kepala kita Pak. Kalau yang dangkal itu Abu Thalib nanti dimasukkan ke dalam neraka yang paling dangkal, tinggi apinya hanya sampai mata kaki. Itu yang paling dangkal. Tinggi api neraka yang paling dangkal hanya sampai mata kaki, tapi otak seseorang yang masuk ke dalamnya bisa meleleh. Itulah paling dangkal tuh Pak. Jadi walaupun paling dangkal, tapi otak seseorang bisa meleleh. Itu syafaat Nabi namanya. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu bersegera kita hadir ke masjid. Ada peluang untuk menjawab azan. Kok bakal menjawab azan? Azan selesai paknya di kamar mandi ya. Nah, ini yang harus kita robah ke depan. Ya artinya dalam 5 kali sehari semalam orang azan Pak, le tajawab kalimunyu 7 doa. Kalau ndak 5 ampe kali ndak tajawab. Kalau ndak ampe 2 kali ndak tajawab, atau ndak tajawab sekali lah jo. 5 kali azan pada adunya sempat menjawab doa itu. Menjawab azan dengan doa. Berapa rugi kita itu. Peluang syafaat ada. Makanya bagi ibu-ibu yang masih di jalan,
Kalau azan selesai, boleh kan baca doa sambil berjalan? Boleh, tidak ada larangan. Boleh. Ketika di rumah, bolehkah membaca doa setelah azan? Boleh, Pak. Cuman agak ragu ambo kalau di jalan tuh. Mau tas. Malu kata Jawa lo azan jo doa di jalan. Tidak yakin ambo. Nyoba 2 3 jalan Pak. Ayo ke di Jawa. Otak kalau njo selesai sampai ke masjid kan itu. Tidak, artinya kan begitu, peluang. Tapi kalau di masjid ada peluang. Makanya kita kan merubah Pak di tahun baru ini. Merubah sesuatu bisa lebih baik lagi lah. Sampai waktu itu kan saya sampaikan Bapak Ibu, apa yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat tuh Pak. Kalimat wal mustaghfirina bil ashar. Waktu terbaik untuk istighfar itu ketika sahur. Sahur terbaik itu kapan? 15 menit sebelum subuh Pak. Saya membaca sebuah tulisan Bapak Ibu. Ya, begitu harusnya kita 15 menit atau 20 menit menjelang azan subuh itu kita menghabiskannya di atas sajadah Pak, tidak di kamar mandi lah. Ya, Ba'a merubah tuh Pak. Ya, apakah masih di rumah atau sudah di masjid? Tidak ada masalah Pak. Tapi 15 menit menjelang subuh kita sudah menghabiskan itu di mana? Di atas sajadah Pak. Mau tahajudkah namanya, memperbanyak istighfarkah namanya? Karena itu waktu terbaik untuk istighfar. Orang-orang yang memohon ampun kepada Allah di saat sahur Pak. Balik kawan, awak 15 menit menjelang subuh itu di mana? Kan itu tuh. Ada lo kawan Pak Lazan baru jago. Nyonya tunggu-tunggunya lagi jago. Pas Allahu Akbar baru bangkit. Kan banyak yang tinggal. Gitu. Nah ini kan merubah. Ya sama-sama lah, saya termasuk pribadi Bapak Ibu yang ingin pula berusaha Bapak Ibu. Sebelum azan tuh kok dapet lah di masjid gitu Pak. Sebelum subuh tuh 15 menit memang menghabiskannya di sajadah, kan sama-sama berusaha kita Bapak Ibu. Karena itu sesuatu yang utama itu. Nah, jadi Bapak Ibu zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyikapi pergantian waktu. Tadi kita sudah membahas Bapak Ibu. Surat Al-Hasyr ayat 18 kan, sebuah ayat yang sering dibaca kalau berkaitan dengan pergantian waktu. Karena ini ada kaitannya nanti Bapak Ibu dengan perkataan Ali bin Abi Thalib. Man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang harinya sekarang itu lebih baik daripada kemarin, itulah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Siapa yang hari sekarang sama dengan kemarin, itu berarti dia tertipu. Man kana yaumuhu syarram min amsihi fahuwa mal'unun. Siapa yang harinya sekarang lebih jelek dari kemarin, maka dia orang yang terlaknat Pak. Saya ditanya oleh seorang ibu. Saya bilang ibu karena memang perempuan. Tapi masih muda sih sebenarnya Pak. Ustadz, saya kan sudah bercerai ini Ustadz. Ya. Apakah saya termasuk orang yang terkutuk? Baru cerita aja. Maksud ibu gimana? Dulu kan saya berkeluarga Pak Ustadz. Hari ini saya sudah bercerai karena tidak cocok lagi. Ya pokoknya ada sesuatu yang membuat saya bercerai. Berarti dulu berkeluarga sekarang enggak. Apakah saya termasuk orang yang dilaknat Pak Ustaz? Dulu berkeluarga kok. Kalau berkeluarga kan baik tuh Pak. Akhirnya boleh bercerai kok. Berarti kan enggak baik. Saya jawab bukan begitu pemahamannya Ibu. Sama aja dulu bakadai Pak. Kini tidak bakadai, mungkin penyebabnya banyak gitu. Apakah gara-gara dulu bakadai kini tidak bakadai kemudian disebut terlaknat? Oh bukan itu maksudnya Pak. Nah bukan gitu. Kalaupun dulu dia punya kedai Pak, hari ini dia tidak punya kedai, mungkin boleh jadi kedainya itu bangkrut lah namanya Pak, terbakar lah namanya. Tapi dengan sebab terbakar Pak, kedekatannya kepada Allah semakin bagus deh, ibadahnya makin mantap Pak, mampu dia bersabar, itu beruntung namanya itu Pak. Karena keberuntungannya bukan di kedainya. Kedai itu ujian Bu, ujian kan. Ada yang kedainya memang berkembang setiap waktu Pak, buka cabang di Mama. Memang ada kedainya itu yang justru menurun bangkrut, itu ujian. Letak terkutuk terlaknat itu bukan di situ Pak. Ya.
Tapi kalau kadai lah bangkrut Pak, habis bangkrut makin jauh dari Allah, itu baru disebut terlaknat. Bahasa Ali bin Abi Thalib tadi Pak, tu samo jola jatuh tempok janjang. Sudahlah bangkrut Pak, sudahlah kadai habis, awak jauh lo dari Allah lah. Akan 2 kali kanai. Itu 2 kali kanai Pak. Sudahlah awak bercerai, itu loncek lo dari lantai 10 ke bawah. Matilah awak ya. Nggak. Ya sudahlah bercerai, melompek lo dari lantai 10, mati Pak. Nah, itu baru disebut terlaknat Pak. Tapi kalau bercerai itu kan banyak faktor Pak. Nah, tapi setelah bercerai kemudian dia mengevaluasi diri, boleh jadi sebagai perempuan dia evaluasi dirinya Pak, memulai kehidupan yang baru lagi, ya nggak bisa dikatakan terlaknat di situ Pak. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, maka tidak bisa kita mengatakan orang kalau sudah tidak berkeluarga lagi, contoh karena perceraian, kemudian kita menganggap bahwa dia itu tidak baik. Belum tentu Pak. Boleh jadi itulah jalan baginya untuk memperbaiki diri. Karena saya melihat ada Pak, orang-orang yang setelah bercerai justru makin dekat dia kepada Allah. Karena mungkin evaluasi diri dia kan. Boleh jadi Pak. Ya? Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang saya perhatikan Pak. Ada orang setelah bercerai, ada perubahannya ke arah yang lebih baik. Nyonan alun bacarai yang tidak berubah-ubah Pak. Ya, penyerengeh kok. Pengamboknya kan, para uangnya Pak, pemberangnya. Tapi itulah dinamika kehidupan Bapak Ibu. Keluarga itu justru menjadi indah dengan hal seperti itu. Ini luar biasa itu Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, itu perkataan siapa? Ali bin Abi Thalib Pak. Ya. Makanya kalau kita kaitkan masalah muhasabah di surat Al-Hasyr yang kita baca tadi ayat 18 kan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat. Silakan Bapak Ibu lihat nanti surat Ali Imran ayat 103. Karena di situ ada kalimat ya, Ali Imran 103. Apa bunyinya? Ya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ya, hafal tuh Bapak Ibu tuh kan, awalnya kan waqtasimu tuh. Kalau belajar irama dulu Pak Arif itu ayatnya cok tuh. Itu kalau belajar irama Pak. Ambo kan lagi belajar irama, cuman suara aku tak nama masuk loh Pak. Di wawasan ada aku tadi. Tiba di kawan santiang-santiang ya Pak. Memang tak bisa lo dipaksa loh Pak, tak bisa. Oh, orang santiang baca Quran tuh awak ingin lo santiang lagi dicoba aja tapi tak masuk dah. Tapi paling tidak membaca Quran bisa kan gitu ya. Nah, itu Ali Imran 103 Pak. Ya. Nah, lewat dari ayat tuh kan di tengah-tengah sedikit sebelum ke bawah tuh. Nah, itu gaya Ustadz Adi Dayat kan boleh itu Pak. Kalau salah hidayat kan, itu suratnya, itu ayatnya. Agak ke atas sedikit sebelah kiri. Kece ambu balah cara Ustadz dan seorang kemanganat. Bisa dia mengingat letak-letak ayat itu, dak tanggung-tanggung hidayah dan taufik Allah. Ya, tahu? Ya, luar biasa itu. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah, wadhkuru ni'matallah, dengan mengingat Allah, nikmat Allah, maka di situ ada namanya evaluasi diri Pak. Ya, salah satu surat yang sering kita baca itu kan Al-Kautsar. Inna a'toinakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Kan diingatkan terhadap nikmat. Tapi ini namanya bukan balas jasa ya, bukan balas budi. Karena kepada Allah tidak tepat namanya balas jasa. Allah tuh tidak butuh ibadah kita. Terus mau dibilang balas jasa apa? Kalau orang berbuat elok kawak, awak baleh itu boleh disebut balas jasa Pak. Tapi kepada Allah tidak bisa disebut balas jasa. Namanya apa? Syukur namanya itu. Itu syukur namanya Pak. Karena sekali lagi Allah tidak butuh ibadah kita Bu. Kan sering dibaca oleh para ulama di dalam hadis qudsi. Kalau berkumpullah jin dan manusia dari zaman Adam Pak sampai nanti hari kiamat, dan mereka semuanya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Tidak bertambah Pak. Kalaupun berkumpul Pak,
dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, jin dan manusia, mereka semuanya adalah orang yang paling ingkar di antara kalian. Pembangkang saya sudah Pak. Itu pun tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Tidak ada Pak. Makanya ibadah itu untuk kita Bapak Ibu. Makanya kalau kita beribadah tidak bisa disebut balas budi Pak. Itu artinya bersyukur. Kalau tidak namanya kufur. Itu yang kufur nikmat ya. Jadi dengan mengingat nikmat Bapak Ibu, itu akan ada evaluasi, namanya muhasabah Bapak Ibu. Makanya ketika Nabi sholat tahajud kan begitu nak. Kaki beliau sampai bengkak ketika ditanya oleh Aisyah, engkau punya dosa yang dulu sudah diampuni, yang sekarang diampuni, yang akan datang diampuni. Apa jawaban Nabi? Afala akunu abdan syakura. Tidak pantaskah aku menjadi hamba yang bersyukur? Maka sholat-sholat sunnah itu Pak, itu wujud syukur kita kepada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ya. Tidak sebatas hanya tahajud Pak, apapun sholat-sholat sunnah bisa dimaknai dengan syukur, karena dia bukan kewajiban Pak. Kalau 5 waktu itu wajib. Kalau sholat sunnah dia tidak wajib, tapi dia menjadi bukti syukurnya seorang hamba kepada nikmat yang telah Allah berikan Pak. Makanya kalau digandengkan, mana yang lebih utama? Puasa sunnah atau sholat sunnah? Karena kan ada yang bertanya kepada seorang syekh Pak. Wahai syekh, saya puasa sunnah, saya ikut sholat maghrib, tapi saya tidak melaksanakan sholat sunnah setelah maghrib karena saya puasa. Saya ingin bersegera pulang karena perut saya kosong. Apa kata syekh? Kalau itu pilihanmu, bagus kamu tidak usah saja puasa daripada tertinggal sholat sunnah setelah maghrib. Ini kalau berbicara keutamaan, kedua-duanya utama. Yang utama itu Bapak Ibu, puasa sunnah tidak ketinggalan sholat sunnah setelah maghrib. Atau sama keutamanya itu Pak. Hebat tuh. Kalau kawan tak aja pulang, Mbak tak aja pulang, ambu puaso tadi. Itu kata saya, kok model itu juga bisa tidak usah puasa oleh. Karena dia tidak sadar ketinggalan sesuatu yang sangat berharga, walaupun sunnah Pak, yaitu sholat sunnah, apalagi sholat sunnah rawatib Pak. Ya. Ikut siang, dah sholat sunnah Pak, panik bana badan puaso. Itulah gara-gara puaso sholat sunnah enggak, gara-gara puaso. Ya. Berarti kan ada kehilangan sesuatu yang lebih besar tuh. Itu yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Ini artinya apa? Puasa sunnah luar biasa gitu. Cuman jangan sampai kehilangan yang lebih besar ketika dihubungkan antara puasa sunnah dengan sholat sunnah ya. Karena sholat sunnah itu wujud syukurnya ada di dalam Pak. Karena begini, bukan puasa yang mempengaruhi sholat, tapi sholat yang mempengaruhi puasa. Bukankah begitu di hadis Nabi Bapak Ibu? Kalau sholatnya baik, maka amal yang lain juga baik, termasuk puasa dalamnya Pak. Kalau sholatnya rusak, maka amal yang lain ikut rusak, termasuk puasa. Dan sholat yang dimaksud di dalamnya bukan hanya sholat wajib Pak. Karena Allah berfirman kepada malaikatnya, kalau sholat wajib seseorang itu kurang, apa perintah Allah kepada malaikat? Unzuru hal li abdi min tatawwu. Lihatlah hambaku itu apakah dia punya sholat sunnah ya kan? Kalau dia punya sholat sunnah, sholat wajibnya kurang, atimmu faridatahu min tatawu'ihi, kan begitu. Sempurnakan sholat wajibnya yang kurang itu dari mana? Dari sholat sunnahnya. Kemudian hitunglah amal ibadah yang lain berdasarkan sholat wajib yang sudah disempurnakan oleh sholat sunnah. Jadi jangan main-main dengan sholat sunnah ini Bapak Ibu ya, luar biasa itu ya. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, dengan mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka seseorang akan mampu merubah dirinya menjadi lebih baik. Karena itu bagian dari muhasabah ya. Nikmat sudah banyak diberikan Allah ya, apa yang harus saya perbuat dengan nikmat Allah tersebut sehingga kemudian saya termasuk hamba-hamba yang bersyukur ya. Semoga seperti yang sering kita bahas Bapak Ibu, kalau Nabi sampai kaki beliau bengkak, awak tidak sampai bengkak, indah lah Pak, tapi jangan sampai tinggal tahajud kok. Itu saja Pak. Kalaupun indah ka bengkak kaki model Nabi Pak
Itu tidak main-main berapa panjang dan bagusnya salat Nabi. Ya, tapi kita berusaha Bapak Ibu paling tidak indak tinggal tahajud tuh. Ya artinya begini, tidak meninggalkan sama sekali lah. Ya kalaupun tidak tiap malam adalah ya. Dulu pernah kita bahas juga sehabis Ramadan itu paling tidak sekali 3 hari ada, sekali 5 hari ada Pak. Ya kan? Tidak meninggalkan kita. Ya. Tapi yang tadi juga perlu dipahami kan, keutamaan tentang sholat dan puasa sunnah sekali lagi tidak mengecilkan makna puasa sunnah. Tapi ketika digandengkan dengan sholat sunnah, jangan sampai gara-gara puasa sunnah, sholat sunnahnya jadi lalai gitu. Ya. Karena kita kan ada puasa sunnah yang juga besar keutamaannya di bulan Muharram ini Bapak Ibu ya. Yaitu tanggal 10 Muharram, tepatnya besok hari Ahad atau Minggu. Konan baralik, konan payah. Nyopas lo hari Minggu Pak. Undangan pula tiba aja. Ya. Tapi ibu yang beralik mantap tuh. Ya. Karena yang makan kan banyak indah. Jadi berkurang je nak makan. Ya, mak tahu yang beralik ku tiba Pak agak 40 orang puasa saja kan. Tiba nyo masuk amplop kan, mohon maaf Bu, ambo tak bisa makan, ambo puasa. Kan gitu. Mudah-mudahan bukan niat itu. Ya, karena ada yang baru tahu kironyo nyo membuat alik hari Minggu besok Pak, tak kajuinya. Onde pas 10 Muharram. Karena berat Pak, karena 10 Muharram ini ditunggu-tunggu orang ini Pak, nak main-main ini. Senin Kamis Pak murah seorang mambatannya. Masalah Pak. Tapi kalau berbicara puasa Asyura kok Pak, Bu, banyak yang tidak mau membatalkan. Karena pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu kan. Seorang bapak yang pernah bilang, ambo kalau Senin Kamis kok Ustaz, ya enggak ada. Pinan puasa nan diampuni 2 tahun tuh mah. Nan puasa diampuni setahun tuh Ustaz, enggak pernah mau tinggal tuh. Itu. Jadi Bapak Ibu besok kalau keberalik calik-calik lah tanggal saya. Ke tanggal pada Muharram kan itu. Tapi sekali lagi ya jangan ya kalau memang lah undang tuh kabar. Tapi menurut hemat saya bagi Bapak Ibu yang dapat undangan beralik tetap penuhi undangan. Karena memenuhi undangan itu hakul muslim alal muslim, walaupun nanti kita tidak makan sampaikan saja kepada tuan rumah, tapi jangan lupa amplop. Ya Pak ya, amplop ya. Kok puasa amplop ndak lah. Iya. Ini kadang ada loh kawan kadang-kadang Bu amplop ko nyukain jo makan. Iya Pak. Iya nyukain jo makan amplop ko. Awak amplop wak kan gadang ko aja. Masa makan sakit. Ada lo makan ko nyukain jo amplop ke. Makan ko dikain jo isi parui Bu. Ko rasa suka kanyang berhenti dak jo amplop do. Iko nyubahe taruh Pak dek gara-gara amplop ko gadang. Lah sakah baru itu. Itu makanya namanya cangok di baralik itu memang awak calik Bapak Ibu kalau tidak hati-hati awak Pak. Kan ambo pernah bahas tuh. Panjang calik orang kawak Bu. Dia orang mencalik awak cangok Pak. Cangok lah itu Ibu kan. Ya cangok itu artinya lo nabi lah ke Batambo ya gitu kan. Lo mengamang ke Batambo. Ya, itu cangok namanya. Ya. Cuma istilah cangok tuh jarang lo tersabui kini. Ya Pak. Kadang anak-anak mengadu ke gayanya Pak sakit paruinya, kecil amatnya berangan dia amatnya itu canguk mana aja. Anak sakit paruit Pak berangan dia gayanya canguk mana aja, artinya sembarang makan saya aja. Iko makan ko makan aja. Bah sakit paruit itu, itulah maka jadi orang tuh jangan canguk, itu nan canguk tuh Bu. Kok sado nyampe sudah nasi soto lo le. Sudah soto Pak sarabi lo le. Habis sate, Anda sakit baru itu di rumah tuh. Adik cangok tadi itu. Ya itu cangok. Kan begitu Pak. Mudah-mudahan tidak cangok gitu nah. Cuman ingin mentes sate ku rasa soto ku rasa. Kalau beralek kan model itu. Bilo juga dicoba kan itu. Ya mudah-mudahan tidak masuk kategori cangok gitu ya. Sebab enggak ini menarik kalau bahasa cangok kok Pak. Karena kalau acara-acara pelatihan kadang-kadang acok samba kok dak basuo Pak kawan yang lah terakhir makan. Iya, ada pelatihan Pak penataran. Tibo kawan talambe itu dak dapet samba kok. Kawan yang di awal itu 3 samba nyambe. Ini lama aja. Lama sih boleh lama, tapi hak kawan jangan diambil. Atuh nan cangok tuh. Iko makan pertama Pak 3 samba itu yang dak dapet kawan di belakang. Kok nasi berkuah salah. Iya Pak, kan acok namanya itu. Atuh cangok namanya Pak. Saya sedikit mengkritisi Pak ya. Di acara Car Free Day itu tidak tapek rasanya kalau dulu kan durian yang pampang sepanjang-panjang. Nyuage waktu mulai. Oh, itu model iko kawan mambek durian tuh. Dak taraso ge tajam durian tuh Pak. 3 sampai
Kenapa harus begitu kan? Kenapa enggak? Mari Bapak Ibu kita ambil durian masing-masing satu, kan? Kok indak babarabuyan, Pak? Ibu mencalik nama amak nang gaya-gaya itu, makanya siku dia anak muda sahabat. Nah durian ndak juga dapat. Kepatang kabarnya apa mah? Randang. Lepai Pak Muslah? Ndak. Kabar randang lo. Kamu ndak tahu cerita randang kok. Kok barabu lo kepatang buya entahlah gitu. Ndak artinya ndak tapek lo kalau 1, 2. Oh, tuh menjalang 2 tuh Pak lah mulai tuh. 3. Oh, ndak ada tuh dah. Nyesawuk sekali. Tapi kalau umpamanya Bapak Ibu, mari kita sama-sama memakan rendang gitu kan, dengan tertib dan baik, kan begitu, ndak barabui Pak. Baik Bapak Ibu jangan dirahmati Allah Subhanahu. Itu kan koreksi saja Pak, ya kan? Menurut hemat saya, masalah rendang dibagi alhamdulillah lah. Durian runtuh mah. Nah, jadi Bapak Ibu mengingat nikmat yang telah Allah berikan itu bisa membuat seseorang melakukan muhasabah Pak. Berubah ke arah yang lebih baik. Bahkan pernah juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa nikmat Allah kepada kita itu boleh jadi dititip Pak. Sama dengan saya membaca tafsir. Ketika ada induk ayam melindungi anaknya Pak dari serangan binatang lainnya, itu artinya apa? Allah menitipkan nikmat untuk anak ayam itu kepada induknya Pak. Maka induknya lah yang menjaga anak ayam. Itu wujud nikmat Allah Pak. Untuk melindungi anak tapi melewati induknya. Makanya kalau anak tahu diri Pak, dia akan berbakti kepada orang tuanya Pak. Maka baiklah hidupnya. Nyari-ari mana digayanya? Iya mah. Iya Pak. Model itu kare soro gaek. Baik Pak. Maaf Pak. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia tahu Pak, nikmat Allah yang begitu besar kepada dia tuh melewati ibunya Pak. Kok baru naik sorogai sekali, mama. Itu tidak boleh mama, dia pandai loh mama magaga nama. Ada anak kini santai-santai Pak. Berang sama sekete nyola nama gana Pak. Alah. Ya kan? Kan begitu Pak. Bawa ke melawan ke gaek kok Pak. Walaupun tahu sebenarnya awan. Makanya kata Imam Syafi'i, kamu tidak boleh mendebat ibumu walaupun kamu yang benar, walaupun masalahnya hanya masalah sendal jepit. Kan itu kata Imam Syafi'i. Boleh tidak aku mendebat ibuku? Apa kata Syafi'i? Tidak boleh. Walaupun hanya masalah sendal jepit, engkau tidak boleh mendebat ibumu. Awak santiang bana mendebat gaek kok. Kan gaek lo nyokecen kolot Pak. Mama kolot sekali. Amaknya kecen kolot. Yang tidak sekete Allah juga. Kan banyak yang seperti itu sekarang. Ya, karena tidak tahu Pak nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia. Allah titip melalui ibunya 9 bulan 10 hari Bu. Di mana dalam kandungannya Pak. Itulah kedilawan kayak itu Pak. Itu bahasanya kalau orang bermuhasabah dengan nikmat Pak. Tidak beraninya melawan gaek itu Pak. Cayolah. Jadi anak-anak yang berani melawan gaek tidak ada muhasabah terhadap nikmat tuh Pak. Ya. Rasul-rasulnya nongkol surang Pak. Dosanya di bumi mulai kuah. Padahal 9 bulan 10 hari di dalam kandungan ibunya wahnan ala wahnin. Lemah di atas lemah Pak. Ya. Sama juga ketika ibu mendapatkan nikmat dari Allah, bisa jadi lewat suami Pak. Ibu duduk-duduk saya di rumah, tapi saku banyak juga isinya. Padahal nang kerajo udah. Enggak kan ya Pak. Nang kerajo suami bak kok dompet ibu nan panu. Dompet suami kadang enggak berisi dah Pak. Ini nyajan ke ibu saja kan. Kan tidak ada masalah. Jadi artinya apa? Ada nikmat yang ibu dapatkan dari Allah tapi melalui suami. Makanya kalau istri Pak bermuhasabah dia terhadap nikmat Allah kepadanya melewati suami, apakah akan ada istri-istri yang durhaka pada suami? Harusnya tidak ada Pak. Karena terbayang dinya tuh. Bagaimana nikmat Allah kepada dia dititipkan lewat suaminya Pak. Kau enggak, kan sarengnya taruh itu suami. Seketek salah nyari ya Pak. Banyak dapet galak, tiba dapet seketek. Marah saya udah ya, kan pernah juga bahas dulu tuh. Ya Pak. Itu mau sampaian kadang ibu juga mencari suami-suami yang lah pensiun kok ini. Artinya gitu. Mudah-mudahan tidak kan itu. Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Jadi kalau seseorang bisa memahami nikmat yang Allah berikan melalui ada suami, seorang anak melalui ibu atau bapaknya, maka yakinlah sikapnya akan menjadi baik Pak.
Baik itu. Jadi muhasabah itu Ibu, pertama apa? Dengan nikmat ya yang Allah berikan kepada kita. Ya. Berapa menit lagi, Ustaz? Hah? Awak cukuian apa? 3 menit lagi? Satu lagi. Kalau berdasarkan surat Al-Hasyr ayat 18 yang kita baca tadi Bapak Ibu, itu kan juga ada perintah untuk bermuhasabah, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Muhasabah di situ dengan mengingat bekal kita menghadap Allah sudah cukup atau masih kurang. Kalau tadi kan dari nikmat, Pak, jadi baik kita. Kalau sekarang dari bekal, kalau awak pergi ke Bukit Tinggi, Ibu, kalau bekal yang dimaksud nasi itu bisa dicari. Lah cukup nasi itu, lah cukup empek bungkus, lah aman tuh. Ayo berapa tuh? 5. Karena bekal itu nampak, Pak. Bisa kita menaksir, awak seko, berapa lalu nasi bungkus? Tapi bekal kini kok yang kan dibawa ke akhirat kok nak nampak doh, Bu. Makanya saya sekali lagi menyampaikan apa yang disampaikan Buya Hamka, kalau berbicara tentang ibadah, pandang ibadahmu sedikit walaupun banyak. Tapi kalau berbicara tentang dosa, pandang dosamu banyak walaupun sedikit. Kan begitu kata Buya Hamka, Pak. Supaya semangat untuk beribadah itu tinggi, Pak. Semoga semangat untuk bertobat itu tinggi. Karena kita menganggap ibadah sakit, Pak, dosa banyak. Harusnya kan seperti itu. Ya, bekal, Bu. Kondak bekal diperbanyak, Pak. Rasul-rasul kacukui rupanya habis. Ibu bekal diperbanyak. Tapi dalam perjalanan, Pak, bekal tadi itu rupanya hilang sedikit-sedikit. Mana kehilang, Bu? Bagunjing taruh yo. Ya, mau pek taruh yo, Pak. Memakan hak orang taruh yo. Memfitnah orang taruh yo. Bekal apun ke dibawa oleh, Pak. Habisnya. Itu namanya bekal habis di tengah jalan. Tiba di bukit mengangu, Pak. Kemana tadi itu aja? Apa aja ke diarok lepasnya habis sudah, Pak. Kau ndak basamui, Pak. Ke dimakan. Tiba di bukit dibuka. Ke dimakan di basamui sudah, Pak. Boleh jadi ada orang yang rasa-rasa bekal itu cukup, Pak. Rupanya ndak ada. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita robahlah sikap kita robahlah perilaku kita. Jangan sampai bekal-bekal yang sudah kita kumpulkan tapi kita rusak sendiri. Sehingga tidak ada bekal yang akan kita dapatkan nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir cukup 2 itu, Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Cukup, Bu? Pas ya. Ini kalau pas itu cukup. Pak Fir, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa, Pak? Lanjut, Pak. Ya, Pak. Ya. Selain dari astagfirullahaladzim, apa saja ya istighfar yang dan lagi Allahumma Ya. Terima kasih, Pak Fel. Sebenarnya makna istighfar itu kan ampunan ya. Bisa berbentuk astaghfirullah yang artinya aku memohon ampun kepada Allah. Kalau ditambah azim berarti kan aku memohon ampun kepada Allah yang maha agung. Kalau ditambah lagi astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu kan ada juga artinya itu. Tetap ada kalimat bahwa dia memohon ampun kepada Allah. Termasuk yang Pak Pil bilang tadi itu seperti Allahumma gfirli. Itu termasuk kalimat istighfar sebenarnya. Kenapa? Karena di situ ada permohonan ampun kepada Allah walaupun bunyinya bukan astagfirullahalazim. Karena astagfirullah itu kan awal katanya ghafaro, Pak. Cuma ditambah dengan istighfaro. Kalau asal katanya kan ghafaro, artinya menutupi namanya itu. Jadi kalau kita ya Allah ampuni saya, itulah istighfar. Karena kan memang istighfar itu memohon ampun kepada Allah, Pak. Itulah istighfar. Ghafaro. Ini sedikit saja karena ghafaro itu artinya menutup. Seseorang yang memohon ampun kepada Allah, maka dosanya akan ditutup. Apakah baca istighfar astagfirullah? Kalau Ustaz di Hidayat memang setelah sholat itu ditambah azim astagfirullahalazim, Pak. Atau Allahumma gfirli. Mungkin itu, Pak.
Baik Bapak Ibu, itu yang bisa kita bahas malam hari ini. Masih momentum Tahun Baru Islam. Semoga sekali lagi kita termasuk orang beruntung sebagaimana yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kita mampu menata hidup kita dari waktu ke waktu itu menjadi lebih baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.